Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan presentasi Comparative Government Negara Finlandia. Kami dari kelompok 7, perkenalkan sebelumnya saya Jasmine Skar Ayu Dahani dan teman-teman saya ada Sinta Yulia, juga ada Febri Arianto. Latar belakang negara Finlandia. Republik Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara serta anggota dari Uni Eropa. Finlandia adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa bagian utara. Negara yang secara astronomisnya berada di antara 60 derajat sampai 70 derajat LU dan 20 derajat sampai 32 derajat PT. Ini berbatasan dengan Swedia di sebelah baratnya dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timurnya. Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Finlandia yang akan dijelaskan oleh Febri Arianto. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pertama-tama itu sistem pemerintahan Finlandia ya. Jadi sistem pemerintahan negara Finlandia itu bentuknya republik parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Presiden Finlandia dipilih secara langsung oleh rakyatnya dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hingga 2 periode. Sedangkan Perdana Menteri Finlandia ditunjuk oleh Parlemen Finlandia yang beranggotakan 200 orang. Ibu kota Finlandia itu ada di Helsinki. Selanjutnya sistem politik Finlandia oleh Febri. Silakan. Oke. Negara Finlandia menggunakan sistem semi-presidensial dengan parlemen. Presiden Finlandia bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinetnya. Valtioneuvosto atau Statsradet yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri untuk berbagai departemen. Parlemen Finlandia yang disebut Eduskunta atau Riksdag beranggotakan 200 orang dan merupakan otoritas legislatif tertinggi di negara tersebut. Parlemen ini bisa mengubah konstitusi Finlandia dan mengalahkan hak veto presiden. Legislasi bisa diusulkan oleh kabinet ataupun dari anggota Eduskunta yang dipilih untuk 4 tahun dengan representasi proporsional. Selanjutnya sistem ekonomi, silakan. Baik. Finlandia merupakan negara industri. Memiliki ekonomi pasar bebas dengan produksi per kapita kira-kira sama dengan Britania Raya, Prancis, Jerman, dan Belgia. Sektor ekonomi terbesar adalah jasa, yaitu 66%. Diikuti manufaktur dan penghilangan 31%, sektor primer hanya 2,9%, untuk perdagangan internasional. Sektor pentingnya adalah manufaktur. Industri terbesar adalah elektronik sekitar 22%, permesinan, kendaraan, produk logam lainnya 21,1%, industri kayu 13%, dan kimia 11%. Finlandia memiliki kayu dan beberapa sumber daya mineral dan air bersih, kehutanan, pabrik kertas, dan sektor agrikultural merupakan sektor sensitif bagi penduduk. Kawasan Helsinki Raya menghasilkan sepertiga PDB. Sistem kebudayaan Finlandia oleh Febri Arianto, silahkan. Budaya Finlandia amat asli dan banyak diwakili dalam bahasa Finlandia. Sepanjang masa prasejarah dan sejarah di daerah ini, persentuhan dan pengaruh budaya berbarengan datang di saat yang sama dari segala penjuru. Sebagai akibat 600 kekuasaan Swedia, pengaruh budaya Swedia masih bisa dilihat. Kini pengaruh budaya dari Amerika Utara juga mendominasi. Masih terdapat perbedaan antara kawasan, khususnya perbedaan kecil dalam logat dan kosakata. Minoritas seperti orang Sami, Swedia, Finlandia, Romani, dan Tatar memelihara budaya mereka sendiri. Banyak orang Finlandia yang secara emosional terkait dengan pedesaan dan alam. Karena urbanisasi masih menjadi fenomena baru, Finlandia secara nyaman memenangkan kontes menari Eurovision pertama di bulan September tahun 2007. Selanjutnya ada sistem pendidikan Finlandia oleh Sinta Yulia. Silakan. Sistem pendidikan Finlandia, hampir semua pendidikan tingkat dasar dan menengah diatur pada tingkat
munisipal, meski hampir semua sekolah awalnya adalah swasta. Saat ini hanya sekitar 3% siswa di sekolah swasta, terutama spesialis bahasa dan sekolah internasional. Jauh lebih rendah daripada di Swedia dan negara maju lainnya. Pendidikan prasekolah tergolong jarang dibandingkan negara Uni Eropa lainnya, dan pendidikan formal umumnya dimulai dari umur 7 tahun, sekolah dasar umumnya selama 6 tahun, dan sekolah menengah pertama 3 tahun. Kurikulum yang fleksibel diatur oleh Kementerian Pendidikan, pendidikan bersifat wajib untuk anak usia 7 hingga 16 tahun, sehingga sekolah menengah pertama lulusannya bisa langsung bekerja dan mendaftar ke sekolah dagang atau gimnasium, sekolah menengah atas. Selanjutnya ada perbandingan pendidikan oleh Sinta. Silakan. Di sini ada perbandingan pendidikan Indonesia dan Finlandia. Kalau di Indonesia lebih tepatnya banyak tugas. Kalau di Finlandia sedikit tugasnya, jadi PR-nya tuh sedikit. Terus kalau di Indonesia itu banyaknya diadakan kayak remedial, sedangkan kalau di Finlandia itu guru membantu siswa yang tertinggal. Terus di Indonesia juga dalam setahun siswa masuk selama 220 kali, sedangkan di Finlandia itu setahun siswa masuk selama 190 kali. Terus di Indonesia juga liburnya tuh lebih sedikit. Kalau di Finlandia itu liburnya lebih banyak atau lebih dari 30 hari. Terus kalau di Indonesia, guru minimal itu S1, sedangkan di Finlandia guru minimal S2. Terus kalau di Indonesia juga ada sistem tidak naik kelas. Kalau di Finlandia rata-rata semua murid tuh naik kelas. Terus kebijakan pendidikan di Indonesia tuh berganti-ganti, sedangkan di Finlandia itu kebijakannya konsisten. Lalu ada kelebihan dari negara Finlandia. Silakan Cinta. Nah, di sini ada kelebihan dari negara Finlandia, yaitu Finlandia unggul hampir semua bidang pendidikan, ekonomi, kebebasan sipil, kualitas hidup, dan pengembangan manusianya. Finlandia mungkin dianggap tempat ideal untuk hidup. Warga Finlandia menyandang gelar warga negara yang paling bahagia sedunia. Menurut Fredrik, 2020, salah satu kelebihan sistem pendidikan Finlandia dilihat dari filsafat, kurikulum, dan proses belajarnya. Selain mempunyai kelebihan, negara Finlandia juga mempunyai kekurangan. Akan dijelaskan oleh Sinta. Silakan. Nah, di sini juga ada kekurangan negara Finlandia. Jadi warga negara Finlandia sangat tidak terbiasa dengan budaya menyapa seperti di Indonesia. Mereka terbilang tidak bisa mengenal small talk. Bahkan saat kumpul dengan teman-temannya, jika tidak ada pembahasan, lebih baik diam. Terus di Finlandia juga privasi sangat terjaga. Privasi diambil dari data untuk tesis sesuatu yang formal dan jelas tujuannya, prosedurnya sangat susah. Terus ini ada pertumbuhan populasi yang lemah, terus biaya hidup yang mahal, cuacanya sangat dingin dibandingkan Indonesia yang panas banget. Terus di sini ada bahasa Indonesia yang terkenal sangat rumit bahasanya. Jadi kesimpulannya, sistem pemerintah negara Finlandia adalah republik parlementer. Negara Finlandia menggunakan sistem semi presidensial dengan parlemen. Finlandia merupakan negara industri, memiliki ekonomi pasar bebas dengan produksi per kapita kira-kira sama dengan Britania Raya, Prancis, Jerman, dan Belgia. Sistem pendidikan di Finlandia yaitu sekolah dasar umumnya yang selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Kurikulum yang fleksibel diatur oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan bersifat wajib untuk anak usia 7 hingga 16 tahun. Setelah sekolah menengah pertama, lulusannya bisa langsung bekerja atau mendaftar ke sekolah dagang. Finlandia unggul hampir di semua bidang, pendidikan, ekonomi, kebebasan sipil, kualitas hidup, dan pengembangan manusianya. Finlandia mungkin dianggap sebagai tempat ideal untuk hidup. Warga Finlandia menyandang gelar warga negara paling bahagia sedunia. Dalam sistem pendidikan, terdapat banyak perbedaan yang signifikan antara negara Indonesia dengan negara Finlandia. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Sesi tanya jawab dipersilahkan. Tes. Ya, dengan siapa? Bisa raih
raise hand nggak? Tolong, nggak kelihatan soalnya. Bentar. Itu Bagus Fahmi, silakan. Tes, Bagus halo, Fahmi. ada suaranya, Tes. Ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 6 negara Jerman ingin bertanya kepada kelompok Finlandia yaitu Saudari Jasmine. Ya, silakan. Pertanyaannya Saudari Jasmine, mengapa sistem pendidikan di Finlandia itu terbaik di dunia gitu? Terus berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di dunia-dunia lain, mengapa terbaik di dunia Finlandia itu? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaannya kita simpan dulu ya, tuh Bagus. Baiklah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini udah, nggak ada yang mau bertanya lagi. Udah pada paham semuanya ya? Oh, halo, tes. Ya, silakan. Dengan siapa? Kenalkan, saya Ferdi dari kelompok 2, ingin bertanya, Silakan. apa sih negara Finlandia dijuluki sebagai negara paling bahagia di dunia? Itu aja, sekian, terima. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Jika sudah cukup, akan saya jawab ya. Oh, Anjar mau bertanya, silakan Anjar. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan. Kenapa negara Finlandia termasuk salah satu negara pendidikan paling terbaik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi untuk pertanyaan dari Tubagus Fahmi dan Anjar akan dijawab oleh Sinta. Silakan. Jadi kenapa negara Finlandia itu pendidikannya sangat bagus? Yang pertama, anak-anak Finlandia tuh dari pas lahir sampai jenjang universitas itu dibiayain penuh oleh pemerintah. Dibayarin sama pemerintah tuh ada ininya, ada syaratnya itu. Yang pertama itu harus warga negara Finlandia. Yang kedua, jadi orang tuanya itu harus bekerja di perusahaan Finlandia. Jadi biar anaknya itu sekolahnya gratis. Terus yang ketiga juga orang-orang yang membayar pajak ke negara Finlandia. Terus negara Finlandia juga sebenarnya dari sistem pendaftarannya juga beda. Pendaftaran masuk sekolahnya nggak kayak di Indonesia itu lebih dibilang banyak kayak masuk tes. Jadi tes masuknya tuh banyak kan. Sedangkan kalau di Finlandia tuh enggak, kayak cuman modal bawa rapot aja juga langsung bisa keterima gitu. Terus mau masuk universitas juga gampang, gratis. Jadi dari umur 0 sampai pokoknya sampai universitas itu emang udah gratis gitu semua, udah dibayarin penuh sama pemerintah gitu. Terus fakta menariknya juga, jadi di Finlandia tuh hampir semua sekolahnya tuh negeri, nggak ada yang swasta. Kalaupun ada swasta, paling hanya 1%. Terus itu juga hanya kayak sekolah tertentu, kayak sekolah agama, ajaran tertentu, kayak gitu. Apakah sudah cukup jelas menjawab pertanyaan Tubagus dan Anjar? Masih ada yang mau ditanyain lagi di Terima kasih pendidikan banyak, apa? Saudari Sinta, jawabannya membantu pengetahuan saya gitu tentang sistem pendidikan Finlandia. Cukup sekian, terima kasih. Kalau untuk Anjar bagaimana? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas cukup. Terima kasih ya. Baik, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Ferdi dari kelompok 2. Kenapa negara Finlandia dijuluki negara paling bahagia? Akan dijawab oleh saya. Karena di negara Finlandia itu memiliki cara hidup yang santai. Nah, budaya Finlandia juga berfokus pada kerjasama, bukan pada kompetisi. Masyarakat di sana tidak terlalu peduli dengan cara negara lain untuk hidup. Jam kerja di negara Finlandia juga cenderung lebih sedikit. Dan kemudian yang paling terkenal tuh di negara Finlandia tuh sistem pendidikannya udah bagus, kayak nggak ada tes standar gitu. Terus di negara Finlandia itu untuk mata pelajarannya tuh jadi sesuai dengan kemampuan anak. Jadi hampir sama rata, disamaratain. Dan juga
negara Finlandia juga memiliki tingkat kejahatan yang rendah dibanding negara-negara lain. Nah, ini tuh jadi kelihatan dari tingkat kejahatan yang rendah, negara Finlandia berarti masyarakatnya sudah merasa aman, tentram, dan bahagia. Lalu negara Finlandia, semua orang yang di negara Finlandia itu tidak pernah memandang bagaimana latar belakang sosial dan ekonomi orang lain seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Ya, makasih Jasmine, sudah cukup. Terima Oke. kasih. Jadi kita tahu fakta-fakta unik Finlandia. Ya, baik. Sama-sama. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Boleh bertanya lagi tidak? Ya, baik. Silakan. Bertanya lagi ya buat kelompok 7 gitu. Kalau di negara Finlandia itu yang paling menonjol dalam sistem budayanya dan sistem sosialnya gimana sih gitu. Sekian. Terima kasih. Baik, sama-sama. Aku mau nanya. Boleh, silakan Rahel. Untuk itu bagus kita simpan dulu ya. Sebentar. Oke, saya Rahel dari kelompok 5 mau bertanya. Tadi kan Finlandia tuh unggul dalam pendidikannya. Terus bagaimana sih pemerataan pendidikan di sana? Kan kalau misalkan di kita kan pemerataan pendidikannya ada sistem zonasi gitu kan. Walaupun Finlandia punya pendidikan yang bagus gitu, tapi kan mungkin kalau di kita kan gitu apa sih kayak per daerah gitu kan supaya dekat atau apa gitu. Nah, kalau di Finlandia itu sistem pemerataannya gimana? Terus tadi kan kata Sinta juga dibilang salah satu syaratnya itu harus apa sih orang tuanya punya perusahaan gitu kan. Terus kalau misalkan ada didikannya yang tidak memenuhi syarat itu gimana gitu. Makasih. Sama. Oke, terima kasih Rahel pertanyaannya. Aku mau nanya, Silakan Sani. tadi kan ada nggak suara aku, Min? Ada, silakan. Tadi kan dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia, ya nggak sih? Ya, betul. Lalu, kenapa Finlandia termasuk dalam 50 besar negara dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia? Sama, terima kasih pertanyaannya Sani. Nah, waktu Zoom-nya ini sedikit lagi, mungkin kita akan di sesi kedua ya, masuk lagi ke link yang ini, yang sama. Baik, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan Rahel, bagaimana pemerataan pendidikan di sana? Dan jika ada yang tidak memenuhi syarat, bagaimana? Akan dijawab oleh Sinta. Silakan. Untuk pemerataan di negara Finlandia, ini tidak seperti di Indonesia ya, yang memakai sistem zonasi. Tapi di negara Finlandia juga pemerataannya itu dengan cara kayak mendaftarkan sekolah itu sesuai minat si anak. Jadi anaknya mau masuk sekolah mana, itu bebas gitu. Terus dari sistem pembelajarannya juga tiap anak itu berbeda. Jadi setiap guru tuh memberikan tugas ke setiap anak itu berbeda sesuai dengan kemampuan anaknya. Terus buat yang syarat-syarat yang 3 itu, misalkan warga negara Finlandia dan orang tuanya itu bekerja di perusahaan Finlandia dan orang-orang yang membayar pajak, itu hanya dipilih salah satu aja. Jadi kalau salah satu ada masuk ke dalam kategori itu bisa anaknya itu bisa disekolahkan secara gratis. Jadi nggak harus ketiganya itu. Baik, sudah cukup jelas Kak Rahel? Oke, terima kasih. Sama-sama. Sebentar ya untuk Tubagus dan Sani. Oke, izin. Tadi boleh diulang pertanyaan yang bagus. Pertanyaan Tubagus, apa yang menonjol di negara Finlandia dalam sistem sosial dan budayanya? Silakan, Yang Febri. menonjol di sistem sosial dan budayanya gitu ya? Ya. Iya. Oke, kalau di Finlandia itu banyak kayak budaya-budaya menarik dari mereka gitu. Kayak mereka itu terbiasa dengan kita sebut on time gitu orangnya. Orang-orangnya tuh nggak kayak kita yang biasa sedikit-sedikit terlambat gitu, ada keterlambatan dari komunikasi maupun waktu datangnya gitu. Kalau di mereka itu, budaya mereka itu selalu tepat waktu, karena mereka terkenal dengan budayanya yang saling menghargai antar sesama, baik itu pribumi dari Finlandia maupun kepada para imigran.
Jadi kalau misalkan kita datang ke sana pun kita dapat kebebasan hak sebagai manusia gitu, karena di sana memang ada undang-undangnya yang mengatur bahwa kita itu memang dibebaskan, karena memang banyak tempat-tempat yang memang banyak tempat-tempat sosial yang dibebaskan untuk para imigran yang datang. Jadi kita bisa bebas berpendapat, tetapi mereka memiliki budaya juga yang sering menjaga privasi mereka. Jadi kita tidak bisa sembarangan bertanya akan hal-hal kepribadian mereka, seperti itu. Baik, apakah sudah cukup jelas tuh Bagus untuk jawabannya? Terima kasih banyak. Jawabannya cukup menarik dan menambah pengetahuan saya. Ya bagus. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Baik. untuk pertanyaan selanjutnya dari Sani, kenapa Finlandia termasuk ke dalam nomor 50 terbesar ya negara yang kasus bunuh dirinya? Karena menurut aku kayak kan suasana tuh kadang mempengaruhi mood juga ya. Kalau di sana itu ada kayak bukan cuaca, kayak suasananya tuh lagi musim semi kayak gitu kan beda banget. Kalau kadang jadi kitanya tuh kebawa jadi ikut sedih gitu-gitu. Kalau beda sama kalau cahayanya lagi cerah kayak gitu, hati juga kan jadi cerah gitu ya, ikut semangat. Nah, di sini tuh negara ini tuh orang-orang tuh kalau lagi moodnya jelek, apalagi pas lagi musim gugur gitu ya, apalagi yang punya masalah nih. Di sini tuh orang Finlandia tuh jarang curhat sama orang lain. Jadi kalau ada masalah tuh dipendam sendiri. Sebenarnya jadi lebih banyak yang depresi. Mungkin ada yang nggak semuanya masalah bisa ditangani oleh negara. Nah, jadi kayak gampang depresi juga di sana. Lalu sebenarnya kalau menurut aku kebahagiaan itu diciptakan sama diri sendiri. Jadi mau negaranya bahagia, kalau diri sendiri nggak bahagia kan juga beda ya. Jadi lebih mungkin itu ada banyak orang yang masalahnya dipendam, tapi nggak cerita-cerita, yang nggak bisa ditangani sama negara-negara. Jadi itu tergantung ke diri sendiri juga. Gimana dia ngadepin stresnya, mungkin ada yang langsung bunuh diri. Jadi untuk negara yang bahagia juga nggak semuanya orang-orangnya bahagia. Udah cukup, kebahagiaan kan ditentuin sama diri sendiri ya. Cukup jawabannya Ya, Sani, mau apakah izin jelas? nambahin dong. Oh boleh, Jelas. silakan Febri. Maaf ya, mau izin nambahin dari pendapatnya Jasmine. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kenapa disebut negara paling bahagia itu tadi udah ditanyakan ya sama Ferdi Ihsan dan sudah dijawab juga. Jadi saya rasa kenapa disebut negara paling bahagia itu karena tolak ukurnya itu melalui penglihatan secara pendidikannya, politik, gitu kan, ekonominya, terus kayak dari alam-alam yang terbuka luasnya gitu. Jadi secara kasat mata itu bisa dikatakan sebagai negara yang bahagia karena memiliki berbagai macam sistem pemerintahan di bidang apapun yang saya rasa cukup baik. Namun urusan untuk kasus bunuh diri, saya rasa itu menyangkutnya ke kepribadian setiap manusia. Jadi sebaik apapun sistem pemerintahannya, kasus bunuh diri pun pasti ada di mana saja. Dan mungkin karena ada sangkut pautnya dengan budaya masyarakat Finlandia yang terbiasa dengan privasi, mereka tidak biasa mungkin kita katakan curhat kepada teman sesama, mereka jarang seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu hal yang menyebabkan cukup banyak juga orang-orang masyarakat Finlandia yang melakukan hal seperti bunuh diri tersebut. Sekian pendapat saya, terima kasih. Baik, sudah cukup jelas Kak Sani atas jawabannya? Cukup. Terus ya, Min? Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian
presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Boleh silakan kameranya dinyalakan. Kita akan foto terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Siap gak? Oke, makasih banyak semuanya yang udah hadir. Dadah, sampai jumpa. Oke, makasih ya. Ya, Assalamualaikum.